Halo semuanya, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai sistem pakar. Anggota kelompok yang pertama ada Nyoman Stasiatnya, yang kedua ada Imade Jelantik, yang ketiga ada Kadek Dina Saputra, yang keempat ada Igustin Gorakanha, yang kelima ada Kadek Mahendra Kareda. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pakar. Nah, sistem pakar merupakan salah satu cabang AI atau Artificial Intelligence yang merancang sebuah komputer untuk dapat menirukan seorang ahli pakar dalam menyelesaikan masalah. Secara singkatnya, sistem pakar dapat disebut sebagai sistem yang berisi ilmu pengetahuan. Selanjutnya. Nah, ahli pakar ini bisa berupa teknisi mesin, ahli IT, dokter, ahli ekonomi, ahli fisika, dan yang lainnya. Sistem pakar dibuat untuk membantu mempermudah para ahli pakar. Di dalam aplikasi sistem pakar, dua hal utama yang harus ada, yaitu yang pertama, metode representasi pengetahuan, yaitu bagaimana cara untuk merepresentasikan apa yang menjadi pemikiran dari pakar. Kemudian yang kedua ada metode inferensi. Metode ini metode ini akan mencocokkan data yang ada di lapangan, kemudian juga dengan data yang sudah direpresentasikan tadi. Langsung saja ke kedua strategi implementasi sistem pakar, yaitu ada forward chaining dan back forward chaining yang dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini yang pertama, saya akan menjelaskan forward chaining. Nah, forward chaining ini disebut dengan metode penalaran maju. Metode ini bisa disebut dengan data driven. Kenapa disebut data driven? Karena dia berbasis data dulu baru kesimpulan. Dimulai dari mengumpulkan fakta-fakta berupa data dan aturan-aturan atau rules yang telah diketahui atau didapatkan. Baru kemudian diterapkannya aturan yang telah diketahui tadi untuk menemukan semua kesimpulan pada fakta atau data yang telah kita ketahui. Next. Nah, forward chaining ini digunakan jika pertama banyak aturan berbeda yang dapat diberikan kesimpulan yang sama. Banyak cara untuk mendapatkan sedikit konklusi atau kesimpulan. Benar-benar sudah mendapatkan berbagai fakta dan ingin mendapatkan kesimpulan dari fakta-fakta tersebut. Selanjutnya. Adapun tipe sistem yang dapat menggunakan teknik pelacakan forward chaining yaitu sistem yang direpresentasikan dengan satu atau beberapa kondisi. Untuk setiap kondisi sistem mencari aturan-aturan dalam knowledge base untuk aturan-aturan yang berkorespondensi dengan kondisi dalam bagian if. Setiap rules dapat menghasilkan kondisi baru dari konklusi yang diminta pada bagian then. Kondisi baru ini dapat ditambahkan ke kondisi lain yang sudah ada. Setiap kondisi yang ditambahkan ke sistem akan diproses. Jika ditemui suatu kondisi, maka sistem akan kembali ke langkah 2 dan mencari rules dalam knowledge base. Jika tidak ada kondisi baru, settingnya akan berakhir. Kemudian untuk backward chaining akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan backward chaining. Metode backward chaining atau penalaran mundur. Metode ini berbasis goal driven karena menemukan kesimpulan atau tujuan yang diinginkan terlebih dulu. Kemudian bekerja mundur untuk mendapatkan fakta-fakta pendukung. Next. Backward chaining merupakan cara yang efisien untuk memecahkan masalah yang dimodelkan sebagai masalah pemilihan terstruktur. Tujuan backward chaining adalah mengambil pilihan terbaik dari banyak kemungkinan. Backward chaining metode inferensi runut Park ini cocok digunakan untuk memecahkan masalah diagnosis atau
1989. Next. Nah, baik, selanjutnya adalah penerapan forward dan backward chaining pada contoh kasus berikut. Nah, contoh kasusnya apakah mengalami DBD, fakta dan data yang ditemukan, pasien mengalami bintik-bintik di kulit dan demam tinggi 35 derajat Celcius. Berikut merupakan fakta-fakta yang digunakan. Variabel T, terdapat bintik merah pada kulit. Variabel U, diare 4-7 kali per hari. Variabel F, demam tinggi 38 hingga 40 derajat Celcius. Variabel W, menggigil dan terasa ngilu tulang. Variabel X, sakit mata saat memandang ke samping. Variabel Y, tekanan darah menurun. Variabel Z, mengalami DBD. Maka dapat ditemukan bahwa variabel T dan F merupakan data awal yang bernilai benar. Next. Untuk contoh penyelesaian kasus menggunakan metode forward chain, kita akan membuat perpindahan node menggunakan menggunakan 7 aturan yang ada di tabel ini dengan membawa fakta awal yang diketahui yaitu T dan V yang bernilai benar. Pada R1, jika T dan V maka X. Pada R2, jika U dan Y, jika U maka Y. Pada R3, jika F maka U. Pada R4, jika X maka W. Pada R5, jika U dan X maka Y. Pada R6, jika Y maka W. Pada R7, jika W maka Z. Jadi pada kasus ini dapat disimpulkan bahwa pasien mengalami DBD. Next. Nah, baik, selanjutnya adalah penyelesaian dengan backward chaining. Backward chaining adalah kebalikan dari forward chaining. Nah, fakta awal ditemukan jika melihat data awal tadi T dan F bernilai benar dan ingin dibuktikan apakah Z bernilai benar. Nah, Z bernilai benar jika W benar. Untuk melihat apakah W benar, maka kita harus melihat pada bagian tabel aturan di bagian then. Nah, jika forward chaining harus melihat di bagian if, maka di backward chaining harus melihat di bagian then. Kemudian untuk melihat W benar jika Y benar. Kemudian Y benar jika U dan X benar. U benar jika V benar. Kemudian X benar jika V dan T benar. Maka dapat disimpulkan backward chaining bahwa set bernilai benar dengan fakta awal T dan V bernilai benar. Next. Berikutnya ada modul penyusun sistem pakar. Yang pertama ada modul penerimaan pengetahuan atau knowledge acquisition mode. Yang kedua ada modul konsultasi atau consultation mode. Yang ketiga ada modul penjelasan atau explanation mode. Nah, yang berikutnya ada teknik representasi pengetahuan. Yang pertama ada role based knowledge, yang kedua ada frame based knowledge, yang ketiga ada object based knowledge, yang keempat adalah case based reasoning. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kami kelompok 5 mengenai sistem pakar. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun pengucapan dalam presentasi kami. Sekian, terima kasih.